Sang presiden menelpon istrinya. Halo, maaf, ponselku tertinggal di kantor. Karena ada yang terjadi hari ini, jadi aku meminjam sejumlah uang dari kartu bankmu. Yakinlah, aku akan membayarmu kembali secepat mungkin. Kartu gaji yang aku berikan kepada Anda, itu untuk Anda belanjakan dan untuk Anda gunakan bila ada sesuatu yang darurat. Anda tidak perlu membayarnya kembali kepada saya. Terima kasih. Apa yang terjadi? Nenek saya sakit dan dia dibawa ke rumah sakit. Tapi mereka dengan jahat mengambil kembali biaya rumah sakit nenek. Mereka jelas sangat jahat. Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Sekarang dia dirawat di mana? Saya akan pergi ke sana sekarang. Tidak perlu, Anda harus menyelesaikan pekerjaan Anda dulu. Untuk sementara waktu, aku akan menjaga nenek dulu. Tolong jemput anak-anak. Anda tidak perlu khawatir tentang anak-anak dan uang itu. Uang yang saya kumpulkan itu, kartu itu mungkin cukup untuk pengobatan nenek. Terima kasih, jika aku tidak memilikimu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir, aku adalah suamimu dan kami sudah menikah. Dokter itu datang dan memberinya air. Minum dulu, terima kasih. Saya pergi memohon pada Nona Giang Fan Ngung namun dia tidak setuju. Tunggu senior kita datang, kita pasti bisa mendiskusikan solusi lebih lanjut. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Senior, terima kasih. Kamar rumah sakit biasa terlalu berisik. Saya merekomendasikan kamar VIP untuk nenek Anda. Itu kamar di sebelah Giang Fan Ngung dan kamar itu sangat sepi. Kalau soal uang, Anda tidak perlu khawatir. Berapa harga ruang VIP-nya? Bolehkah saya mentransfernya kepada Anda? Oke, Anda tidak perlu sopan kepada saya. Luk Gia tidak menepati janjinya. 5 tahun yang lalu, apakah Anda meninggalkan bukti agar Luk Min Chow bisa mengaku bersalah? Luk Gia melakukan ini untuk mendesakmu lagi. Anda benar, mereka melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan reputasinya. Dia mengingkari perjanjian 5 tahun lalu, jadi mengapa saya harus menanggung beban skandal itu? Baguslah aku paham. Aku percaya kamu orang yang teguh. Tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu. Di sisi lain, wanita picik itu mengambil kesempatan untuk mengambil gambar mereka. Aku akan melaporkan ini kepada saudaraku. Anda pergi bekerja saja. Saya baik-baik saja sendirian. Jadi jika Anda memiliki masalah, silakan hubungi saya. Apa hubungan Dr. Tan dengan wanita itu? Dia secara pribadi mengeluarkan uang untuk membantu neneknya pindah ke kamar VIP. Kamar itu harganya lebih dari 10.000 dalam satu hari. Bukankah Non Giang juga di sana? Benar sekali, Tuan Hoak membantunya membayar kamar Tiu Tu Giang selama 1 bulan. Tagihan rumah sakit 1 bulan sudah mencapai 50 juta. Belum lagi biaya operasi dan biaya lain-lainnya. Itu tidak ada apa-apanya karena dia adalah presiden grup Hoak Ti Dong Gia. Dia sangat beruntung karena dibantu Presiden Hoak Din An. Jika itu saya, bagaimana saya bisa membayar kembali sejumlah besar uang itu? Benar-benar gila. Wanita itu kembali ke ruangan neneknya. Nenek, kamu harus cepat sembuh. Nona Liu, kepala departemen telah menyelesaikan operasinya. Dia menyuruhmu pergi ke kantornya untuk mendiskusikan operasi nenekmu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Gadis itu pergi dan bertemu kembali dengan gurunya. Silahkan duduk. Selamat siang guru. Penyakit nenekmu tidak bisa ditunda lagi. Saya sedang memikirkan cara untuk menghubungi pihak Hoak Ti di grup. Aku akan berbicara dengan presiden untuk mempertimbangkan masalah ini. Saat ini, hanya ada satu jalan ini. Tipi guru. Dia mengambil surat dari bawah lacinya. Tolong berikan surat ini kepada Presiden Hoak Ti Group. Kita akan berdiskusi dengannya. Halo, Profesor Liu Tan Fan yang memerintahkan saya untuk memberikan ini. Bolehkah saya bertemu Presiden Hoak sebentar? Maaf, Jenderal Hoak kami baru saja pergi untuk menjemput anaknya hari ini. Baiklah, jika dia punya waktu, saya akan datang lagi. Terima kasih. Baik Nona. Ia pulang dan menghampiri anaknya. Bu, ayah membelikanku boneka. Sangat cantik. Ajak saudarimu keluar untuk bermain. Baik ayah, ayo kita bermain di luar. Bagaimana penyakit nenek? Apakah Anda perlu saya datang ke rumah sakit untuk menyapa? Dokter yang merawatnya adalah senior saya. Sepertinya aku tidak perlu mengatakan yang sebenarnya kepada suami saya. Sang presiden masih kembali memikirkan perkataan wanita itu. Ia menerima pesan gambar dari wanita itu. Aku tidak sengaja melihatnya. Sepertinya mereka cukup dekat. Apakah itu benar? Apakah hubunganmu dengan senior itu sangat baik? Benar sekali, kita adalah murid dari Profesor Lu Tan Fan.
Dia selalu menjagaku, bahkan membantu nenekku pindah ke kamar VIP rumah sakit. Aku sudah menyiapkan makan malam untukmu dan nenek. Ayo kita pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya. Apa yang terjadi? Tidak, saya hanya sangat menyesal. Saya tidak bisa berada di sisimu saat kamu membutuhkanku. Aku hanya sedih karena orang yang berdiri di sampingmu dan menghiburmu bukanlah aku. Sebenarnya, aku sudah menyebabkan terlalu banyak masalah untukmu. Selain itu, saya juga menggunakan uang Anda hari ini. Kamu harus percaya padaku. Betapapun sulitnya, aku akan memikulnya bersamamu. Mereka pun berpelukan. Kesehatan nenek jauh lebih baik. Setelah operasi, saya jamin tenaga Anda akan seperti anak muda. Terima kasih dokter muda. Hei, kamu sudah datang lagi. Terima kasih karena sudah membantu saya merawat nenek saya. Anda tidak perlu terlalu sungkan. Aku juga harus berterima kasih padanya. Halo Dr. Tan, nama saya Hoak Din An, saya suami diam-diam. Sang dokter tidak mau berjabat tangan. Senior, saya lupa memperkenalkan suami saya kepada Anda. Dr. Tan, ayo kita keluar dan mengobrol sedikit. Dia suamimu, kapan kamu menikah dengannya? Mengapa kamu tidak mengundangku? Maaf, saya tidak memberitahu semua orang, karena saya baru mendaftarkan akta nikah dan belum melangsungkan acara pernikahannya. Saat hari pernikahannya, saya pasti akan mengirimkan undangannya kepada Anda. Saya sendiri tidak percaya dengan pernikahan ini. Setelah itu, mereka berdua pergi keluar. Apa yang ingin mereka katakan? Itu urusan mereka. Nenek, bagaimana perasaanmu? Sepertinya Din An adalah orang baik. Bagaimana perilakunya padamu? Dia sangat baik. Maka itu bagus. Aku tidak perlu khawatir lagi. Mereka berdua pergi ke sebuah ruangan. Hoak Din, apa maksudmu? Diam-diam tidak mengetahui identitasku. Karena alasan pribadi saya belum mengatakan yang sebenarnya. Hoak Din An, Anda sudah keterlaluan. Hal yang paling aku benci adalah orang yang berbohong padanya. Jika dia tahu identitas aslimu, dia tidak akan memaafkanmu. Nanti saya akan mengatakan yang sejujurnya dengannya. Hoak Tong, jika Anda sudah mendaftarkan akta nikah dengannya, jangan ambigu dengan wanita lain. Saya dengar Dr. Tan membantu membayar kamar neneknya. Saya akan meminta asisten saya untuk mentransfer uang gantinya ke rekening Anda. Anda tidak takut saya mengatakan yang sebenarnya? Dokter tidak perlu ikut campur. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja ada, dia adalah istriku. Diam-diam dan saya sudah saling kenal selama 10 tahun. Saat dia berada pada titik terendahnya, aku yang ada di sampingnya. Saat dia hamil, aku juga yang merawatnya. Di mana kamu saat itu? Apa yang bisa Anda andalkan untuk melawan saya? Apakah dengan uang Anda? Saya akui saya terlambat, tapi aku yang akan mendapatkan semuanya. Aku juga akan mengganti kompensasi untuk dia dan anak itu. Apa maksudmu? Apakah pria 5 tahun yang lalu adalah kamu? Apakah Bao Enhi adalah putrimu? Sekarang saya masih belum bisa mengekspresikan diri saya. Mengapa bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Tapi 5 tahun yang lalu, saya benar-benar dijebak oleh orang lain. Sebaiknya kamu menanganinya dengan baik untukku. Jika kamu terus menyakitinya, aku pasti akan mengambilnya darimu. Satu hal lagi. Kondisi Giang Fan Ngung tidak terlalu buruk. Namun kondisi neneknya sangat kritis. Pembedahannya diperlukan minggu ini. Tapi, kamu dan Giang Fan mempengaruhi waktu operasi neneknya. Jika sesuatu terjadi pada neneknya, dia pasti akan membencimu seumur hidupnya. Di sisi lain, Presiden sedikit bingung. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda merasa lebih baik? Aku akan menjawab teleponnya dulu. Nona Giang, ada apa? Hari ini adalah hari Selasa. Tinggal beberapa hari lagi. Nenekmu mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, bukan? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saya akan bisa memberi Anda kesempatan. Mari kita bicara. Oke. Sekarang aku akan pergi menemuimu. Nenek, saya keluar dulu sebentar dan akan segera kembali. Jika kamu memutuskan sesuatu, katakan saja kepada perawat. Aku akan kembali lagi nanti. Oke, jangan terburu-buru seperti itu. Baiklah, aku akan pergi dan aku akan segera kembali. Sepertinya kali ini cucuku memilih orang yang tepat.